وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, ini tadi kembali kepada hadis doanya malaikat Jibril ini yang terakhir ketika mengucapkan amin. Di sini Rasulullah menjelaskan yang ketiga adalah ucapannya Jibril, bu'dan liman adraka walidayhi hayyan walam yudkhilahu al-jannah. Sungguh celaka bagi mereka yang mendapati kedua orang tuanya itu masih hidup, tetapi bakti kepada keduanya itu tidak bisa menjadikan dirinya itu masuk surga. Maksudnya apa? Tidak dimanfaatkan kesempatan tersebut untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Mendapati kedua orang tuanya masih hidup, orang tuanya ada masalah, ada apa, cuek aja, urusan apa itu, urusan ibu. Tapi tidak menunjukkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Padahal al-ummu awsatu abwabil jannah. Ibu dan ayah itu kan, al-walid. Nabi SAW pernah menyatakan awsatu abwabil jannah. Pintu surga yang tengah-tengah, artinya yang paling mudah dan paling cepat bagi kita untuk masuk surga. Kalau kamu mau insyikta, kalau kamu mau masuk dari pintu itu. Tetapi kalau kamu nggak mau, kamu bisa buang pintu itu, tapi masuk dari pintu yang lain. Iya, kalau pintu yang lain terbuka bagi dirinya. Mau masuk lewat pintu royan, rajin puasa. Lain-lain tempat kamu masuk di pintu royan, cari pintu lain. Pintu sholat malam, kalau Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pintu khusus bagi yang ahli sholat misalnya. Kalau malam jarang sholat malam, boleh masuk nggak? Boleh sih, tapi nanti dulu. Ini nih yang rajin sholat masukin dulu, nanti dulu, tertahan dulu kan. Nah, yang paling tengah-tengah bakti kepada kedua orang tua. Nah, ini enggak dimanfaatkan kesempatan tersebut untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Akhirnya apa? Didoakan oleh malaikat Jibril, dan dia dijauhkan. Ini bahasanya di dalam hadis ini bu'dan, dijauhkan. Dalam riwayat yang lain celaka itu tadi. Seperti celakanya orang yang terjatuh dan hidungnya itu tersungkur. Nah, ini di dalam beberapa hari lagi kita menghadapi Ramadan, maka usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih wa usikum bi kathratil istighfar. Usikum wa iyaya bi kathratil istighfar. Saya nasihati diri saya pribadi terlebih dahulu untuk memperbanyak istighfar dalam keadaan apapun. Antum nanti waktu senggang, sebelum tidur, bangun tidur, beristighfar. Dan istighfar tidak harus di luar sholat, istighfar di dalam sholat itu juga ada. Ketika Rasulullah mengajarkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu di dalam sujudnya Rasulullah dan di dalam rukuknya Rasulullah, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Tidak harus dengan mengucapkan astagfirullah, tetapi boleh juga mengucapkan Allahumma gfirli. Kalau mau tercakup juga orang yang banyak, Allahumma gfir lana, ampunilah kami semuanya. Atau mengambil lafaz istighfar yang pernah diajarkan oleh Nabi, misalnya sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Atau istighfar yang dahulu pernah diucapkan oleh para salaf pada saat itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami, dan ampunilah ampunilah orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan.
Ini doanya para tabi'in bagi para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghilla. Jangan engkau jadikan di dalam hati kami ini ada ghil, ada ketidaksenangan, ada kebencian kepada apa? Terhadap orang-orang yang beriman. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kebencian dan ketidaksenangan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mampir di hati ini untuk segera dibersihkan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dia orang beriman. Ketika dia orang beriman, maka upayakan semaksimal mungkin untuk mencintai mereka yang beriman. Hapus kebencian ini dalam diri. Boleh jadi itu nanti diantara salah satu yang menghalangi kita dari amal soleh, amal baik. Kita masih benci sama seseorang dengan suatu perbuatan padahal dia beriman, dia seorang mukmin. Nah, kita juga minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosanya, dan kemudian jangan dijadikan di dalam hati ini masih ada ghil, kebencian. Ini kalau mau dikupas banyak sih penyakit hati itu yang menjadikan hati-hati kita ini berkarat. Kalau dicari juga hadisnya, solusi dari Nabi itu juga banyak, tetapi marilah yang sedikit ini kita pelajari, tetapi yang sedikit ini kita banyak-banyak untuk mengamalkannya, untuk memperbanyak istighfar ini terlebih dahulu. Nanti mudah-mudahan ketika masing-masing dari kita ini sudah menjadi ahli istighfar, tambah lagi dengan amal-amal ibadah dan amal-amal soleh yang lainnya. Ini saja mungkin yang saya dapat sampaikan pada